Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Saya akan membahas topik tentang inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah, yang dimana Bank Indonesia sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Suhaiba Ali dengan NPM 022724111164. Saya dari kelas 3E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Tujuan dari video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakannya, diharapkan sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana sih Bank Indonesia berkomitmen untuk memajukan perbankan syariah yang merupakan bagian integral dari sistem keuangan Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar. Bank Indonesia terus bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Inisiatif ini mencakup regulasi yang sangat ketat, pendidikan yang luas, dan juga dukungan infrastruktur yang kuat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup kegiatan yang bebas dari riba, gharar, dan masyir, serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Riba adalah bunga yang dilarang dalam Islam dikarenakan dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan masyir adalah perjudian yang juga dilarang karena melibatkan spekulasi tanpa usaha. Dan sebaliknya juga dengan perbankan syariah yang menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Hal ini membuatnya berbeda dengan perbankan konvensional yang seringkali didasarkan pada bunga. Sedangkan dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mudharabah adalah kemitraan di mana suatu pihak menyediakan modal dan yang lainnya mengelola usaha dengan keuntungan yang sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah kemitraan di mana kedua pihak berkontribusi terhadap modal dan usaha. Sedangkan murabahah adalah penjualan dengan keuntungan yang disepakati. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan bersama.
Bank Indonesia mendukung pengembangan ini melalui regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang definisi perbankan syariah, yang dimana saya sudah pernah menjelaskan definisi dari perbankan syariah pada video saya sebelum-sebelumnya. Saya akan mengulang kembali sedikit tentang definisi perbankan syariah sebelum masuk pada regulasi yang sudah diterapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perbankan syariah, termasuk standar akuntansi, pengawasan, serta pengaturan produk keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini. Standar akuntansi syariah memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti penghindaran riba. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Pengaturan produk keuangan mencakup inovasi seperti tabungan syariah, deposito, dan juga pembiayaan. Bank Indonesia juga menerbitkan pedoman untuk pengelolaan risiko syariah yang dimana meliputi 3 aspek, yakni aspek hukum, operasional, dan reputasi. Regulasi ini diperbarui secara berkala untuk dapat menyesuaikan dengan seiring berjalannya waktu perkembangan pasar. Misalnya, ada aturan tentang syarat dan ketentuan produk syariah yang harus jelas dan transparan yang dapat membantu nasabah dalam memahami risiko dan manfaat. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas syariah untuk memastikan kepatuhan. Dengan regulasi ini, perbankan syariah dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sih inisiatif pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Bank Indonesia meluncurkan inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Kegiatan ini mencakup kampanye edukasi dan promosi produk syariah yang menarik bagi masyarakat luas. Kampanye edukasi juga melibatkan seminar, workshop, dan materi online yang menjelaskan manfaat perbankan syariah. Promosi produk dilakukan melalui iklan di media sosial, televisi, dan acara publik. Misalnya, kampanye syariah untuk semua yang bertujuan untuk menjangkau generasi muda. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan influencer dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi. Inisiatif ini penting karena banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang perbankan syariah. Dengan pemasaran yang efektif, diharapkan lebih banyak orang yang beralih ke produk syariah. Hal ini juga mencakup promosi untuk UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ini dan bagaimana kolaborasi terhadap lembaga keuangan. Nah, teman-teman, untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur keuangan yang mencakup pengembangan teknologi dan sistem informasi yang memudahkan transaksi syariah bagi nasabah. Teknologi seperti aplikasi mobil banking syariah memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja. Sistem informasi terintegrasi untuk memastikan bahwa
data kita aman dan akurat. Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi layanan syariah seperti e-banking dan fintech syariah yang membantu mengurangi biaya operasional dan dapat meningkatkan efisiensi. Infrastruktur ini juga mencakup jaringan ATM syariah dan layanan online. Dengan investasi ini, perbankan syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Bank Indonesia mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jaringan perbankan syariah. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan dalam pengembangan produk syariah. Kolaborasi melibatkan bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro. Misalnya, kerjasama dengan bank konvensional untuk produk hibrida. Hal ini juga mencakup pertukaran pengetahuan melalui forum internasional. Dengan kolaborasi, inovasi produk syariah dapat dipercepat. Bank Indonesia memfasilitasi dialog antara stakeholder untuk membangun ekosistem yang kuat. Kemudian selanjutnya tentang pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja dan juga dukungan untuk UMKM. Bank Indonesia juga fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Program ini dapat diharapkan menciptakan profesional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di industri. Pendidikan mencakup kursus tentang prinsip syariah, regulasi, dan juga manajemen risiko. Pelatihan dilakukan melalui workshop dan sertifikasi. Bank Indonesia bekerja sama dengan universitas untuk program magister syariah. Hal ini penting untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli. Dengan demikian, tenaga kerja yang kompeten perbankan syariah dapat berkembang pesat. Bank Indonesia memberikan dukungan khusus untuk usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah dan memperkuat daya saing mereka. Pembiayaan syariah seperti Qadrul Hasan yang membantu UMKM tanpa bunga. Program ini mencakup kredit syariah dengan syarat ringan. Bank Indonesia juga memfasilitasi akses ke pasar syariah. Hal ini membantu UMKM berkembang dan berkontribusi pada ekonomi. Meskipun banyak inisiatif yang telah dilakukan, perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti kompetisi dengan bank konvensional dan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk masa depan sektor ini. Kompetisi dengan bank konvensional memerlukan sebuah inovasi, dikarenakan kurangnya pemahaman dapat diatasi dengan edukasi. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan dukungan regulasi, pemasaran, dan juga pendidikan diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hal ini akan membawa keadilan dan kesejahteraan kita semua. Nah, teman-teman,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.